Hai, selamat datang di channelku, aku Vidya. Video hari ini mengenai kasus yang berkaitan dengan organisasi pembayaran. Dan ini adalah versi lebih rincinya. Kalau kalian mau versi yang lebih pendek, kalian bisa cek di TikTok atau Instagramku. Jadi kasus hari ini dimulai pada kejadian Sabtu 16 Mei 1998 di Cottonwood, California. Hari itu, Todd Garten yang berusia 28 tahun pulang bersama temannya yaitu Del Garden. Jadi mereka berdua tinggal bareng, tapi nggak berdua aja. Di rumah yang mereka tinggali ada istrinya Todd, yaitu Carol, usianya 28 tahun dan dia sedang hamil 8 bulan. Mereka berdua sampai rumah di jam 18 lewat 45 menit sore. Dan waktu mereka berdua masuk, udah ada pacarnya Del di situ. Dan memang mereka berempat, Del sama pacarnya, juga Carol dan Todd berniat untuk keluar bareng malam itu. Kemudian pacarnya Del bilang sama mereka berdua kalau waktu dirinya masuk pintu rumah udah nggak kekunci, jadi dia pikir kalau Carol ada di rumah. Tapi waktu dirinya panggil-panggil namanya Carol, Carol sama sekali nggak menanggapi. Jadi dia pikir kalau Carol lagi keluar. Jadi sambil nunggu semua orang datang untuk mereka bisa keluar, dirinya nonton TV. Dan waktu Todd dengerin hal itu, dia lumayan kaget di situ karena yang dia tahu istrinya nih ada di rumah. Tapi kenapa dia nggak nyaut waktu dipanggil sama pacarnya Del? Akhirnya Todd pergi ke kamar mereka karena dia pikir mungkin istrinya lagi istirahat atau semacamnya di dalam sana. Dan waktu dirinya baru masuk ke dalam kamar, di situ dia udah ngeliat istrinya yang ada di atas ranjang dengan tubuh penuh dan Carol ditembak. Todd yang melihat hal itu langsung histeris dan dia mencoba untuk melakukan CPR ke istrinya, dia mencoba untuk menyelamatkan istrinya. Dan yang mendengar teriakannya Todd kemudian langsung lari ke kamar Todd dan Carol. Dan di situ waktu dia masih dalam keadaan panik dan kayak dia nih bingung mau ngapain, Todd kemudian bilang sama Del untuk buru-buru telepon 911. Jadi di situ Del akhirnya menelpon 911. Gak lama setelahnya, polisi juga para medis datang dan mereka berusaha untuk menyelamatkan Carol. Sayangnya, meskipun mereka udah berusaha, tapi nyawa Carol juga bayi dalam kandungannya nggak bisa diselamatkan. Jadi di kasus ini kita bakalan ngebahas tentang apa sih yang sebenarnya terjadi sama Carol, kenapa dia bisa berakhir dengan keadaan seperti itu. Tapi sebelum kita masuk ke kasusnya, aku bakalan sedikit ngebahas tentang Carol juga Todd. Pertengahan tahun 1980-an, Todd Garton adalah anggota dari band lokal beraliran rock. Di antara para anggotanya, Todd adalah yang paling dihormati karena dia benar-benar mencurahkan semua waktu dan pikirannya untuk bandnya. Jadi Todd berusaha biar bandnya besar dan dikenali banyak orang. Dia ngurusin bandnya dari hal-hal terkecil, dari nama panggung yang bakalan dipakai sama anggota bandnya sampai ke urusan panggung sendiri. Dan karena kontribusinya yang benar-benar besar untuk bandnya, nggak heran kalau Todd kemudian jadi pemimpin band. Kemudian pada saat itu, Todd bukan cuma menunjukkan ketertarikan yang luar biasa ke band dan musik, tapi dia juga menunjukkan ketertarikan yang luar biasa ke Irlandia. Bahkan lagu-lagu yang Todd buat pada saat itu adalah tentang hal-hal yang berkaitan dengan Irlandia, terutama mengenai sedang terjadi di sana. Kemudian rasa cinta Todd ke Irlandia bukan cuma membuat lagu bertemakan Irlandia, tapi dia juga kemudian bilang sama teman-temannya kalau sebenarnya dirinya adalah anggota dari organisasi pembayaran bernama The Company, dan The Company bekerja sama dengan IRA atau Irlandia Republic Army. Todd kemudian juga menjelaskan kalau sebenarnya dirinya adalah seorang sniper, meskipun pekerjaan utamanya adalah teknik kamuflase dan memanah. Waktu teman-teman Todd dengar semua itu, mereka nggak ada yang percaya. Mereka pikir kalau Todd cuma berhayal. Tapi setelah bertahun-tahun Todd selalu ngomongin hal yang sama dan itu mulai terdengar meyakinkan di telinga teman-temannya. Jadi mereka kayak mulai meragukan kepercayaan diri mereka sendiri mengenai Todd. Mereka kayak mulai bertanya-tanya, ini bener nggak sih kalau Todd emang bagian dari organisasi pembayaran? Dan dari sekian banyak orang yang meragukan omongan Todd mengenai The Company, ada satu orang yang benar-benar percaya sama Todd dari awal, dan dia adalah Lynn, mantan pacarnya Todd waktu SMA. Ya meskipun hubungan mereka udah lama berakhir, tapi hubungan mereka ini nggak pernah benar-benar selesai. Jadi meskipun mereka udah putus, tapi kadang mereka bakalan bersikap kayak orang lagi pacaran. Dan Lynn, dia nih sering tiba-tiba muncul dan hilang sesukanya. Dan Todd juga nggak pernah bermasalah dengan hal itu. Dia kayak menikmati semua yang Lynn lakukan. Jadi kalau Lin pergi ya udah biarin aja. Kalau Lin datang ya udah dia menikmati kebersamaan di antara mereka. Kemudian kayak yang gue bilang sebelumnya, meskipun mereka udah putus, tapi hubungan di antara mereka nggak pernah benar-benar selesai. Dan Lin kemudian juga menunjukkan cintanya yang sangat besar ke Todd, bukan cuma dengan dia yang selalu mempercayai semua omongan Todd, tapi dia juga kemudian menunjukkan cintanya dengan cara yang ekstrim dan vulgar. Salah satu contohnya, misal dia nih pengen Todd tahu tentang perasaannya, dia bakalan ambil sesuatu benda yang tajam, terus dia bakalan menggambar hati di kulitnya, dan di tengah gambar love atau hati tersebut dia bakalan menuliskan inisial Todd. Tahun 1987, Todd kemudian berkenalan dan akhirnya berpacaran dengan Carol. Dan Carol adalah seorang wanita yang baik-baik, dia adalah seorang wanita yang lembut, yang manis, dan semua temen bandnya Todd nih suka banget sama Carol.
Menurut mereka, Carol adalah sisi yang benar-benar berlawanan dari Lynn bahkan Todd sendiri. Menurut mereka, Carol adalah sosok yang kemudian berhasil menarik Todd dari hal-hal yang salah yang sebelum-sebelumnya udah dia lakukan di hidupnya. Dan beda sama orang terdekat Todd yang menyukai kehadiran Carol, orang-orang terdekat Carol, terutama keluarganya, mereka nih sama sekali nggak suka dengan kehadiran Todd. Karena menurut mereka, Todd sama sekali nggak memiliki masa depan, dia putus sekolah dan dia juga main band nggak jelas. Tapi mau segimanapun keluarganya Carol menjelaskan hal ini, Carol kekeh tetap berhubungan dengan Todd. Kemudian selama awal hubungan Carol dengan Todd, Todd nih masih menjalin hubungan dengan Lynn. Tapi seperti yang aku bilang sebelumnya, atau seperti pendapat teman-temannya Todd, Carol berhasil untuk menjauhkan Todd dari hal-hal negatif di hidupnya, yang salah satunya adalah Lynn. Jadi meskipun awalnya ada hubungan cinta segitiga antara Lynn, Todd, dengan Carol, tapi akhirnya Carol berhasil menarik Todd dan menyingkirkan Lynn. Hal yang selanjutnya Todd lakukan di hidupnya, dia keluar dari band, kemudian dia bergabung dengan militer. Sayangnya, waktu masih dalam masa pelatihan, Todd mengalami cedera, jadi karena cederanya ini dia keluar dari militer. Dan untuk selanjutnya pada tahun 1991, Todd menikah dengan Carol. Setelahnya Todd mulai bekerja seperti orang normal lainnya, meskipun dia harus beberapa kali gonta-ganti pekerjaan. Tapi itu sama sekali bukan masalah di keluarga mereka karena Lynn memiliki pekerjaan tetap. Jadi meskipun pada saat itu Todd mengangkur, keluarga mereka masih baik-baik aja karena Lynn memiliki pemasukan. Kemudian mengenai kisah Todd dengan The Company, dia masih sering membicarakan ini entah ke teman-temannya atau bahkan ke Carol sendiri. Tapi untuk Carol, dia sama sekali nggak membantah apapun yang Todd bicarakan mengenai The Company, tapi dia juga nggak mempercayai omongan Todd tentang The Company. Jadi dia kayak membiarkan Todd ngomong apapun sesukanya. Tapi itu juga menjadi haknya untuk nggak percaya. September 1996, Carol dinyatakan hamil, dan ini adalah kehamilan yang benar-benar dinantikan sama mereka berdua, terutama oleh Carol, karena sebentar lagi mereka akan menjadi keluarga utuh yang sempurna. Setelah dipastikan kalau Carol meninggal, tubuhnya segera diotopsi. Hasilnya, yang pertama, Carol ditembak sebanyak 5 kali, 3 di kepala, 1 di sisi tubuhnya, dan 1 di kakinya. Kemudian untuk pemeriksaan di rumah Carol, yang pertama, nggak ada tanda-tanda masuk paksa, yang artinya Carol mengenal si pelaku sampai dia biarin si pelaku untuk masuk rumahnya, atau si pelaku memiliki kunci rumah Carol. Yang kedua, nggak ada tanda-tanda perlawanan, entah di tubuh Carol atau di dalam rumah. Sama sekali nggak ada tanda-tanda yang menunjukkan kalau Carol sempat berjuang untuk hidupnya atau melawan si pelaku. Yang ketiga, selongsong peluru nggak ditemukan. Jadi setelah si pelaku menembak Carol, dia mengambil selongsong peluru kosong yang jatuh waktu dirinya melakukan penembakan. Dan yang keempat, chip putih Carol nggak ditemukan. Setelahnya, Todd, Dale, dan pacarnya Dale dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Untuk pacarnya Dale, seperti yang dia kasih tahu ke Todd dan Dale sebelumnya, waktu dia masuk pintu rumah udah nggak kunci, dirinya panggil-panggil Carol tapi sama sekali nggak ada jawaban, dan sambil nunggu Carol juga yang lainnya datang ke rumah yang dia pikir waktu itu mereka semua lagi ada di luar, dirinya nonton TV. Kemudian pacarnya Dale juga menambahkan satu informasi tambahan. Dia bilang kalau waktu dirinya menuju rumah Carol dan Todd, dirinya ngeliat kalau chip putih Carol yang waktu itu dinyatakan menghilang dikendarai oleh Norman Daniels. Polisi kemudian tanya Norman Daniels ini siapa, dan di situ pacarnya Dale bilang kalau Norman adalah temannya mereka. Setelahnya polisi mengambil keterangan dari Todd dan Dale, dan mereka memiliki jawaban yang sama karena kebetulan hari itu memang mereka ada di lokasi yang sama seharian. Jadi pada hari itu mereka ada di pameran senjata api, yang kebetulan waktu mereka ada di sana, Carol menghampiri mereka setelah sebelumnya dia datang dari rumah sakit untuk memeriksakan kandungannya. Kemudian setelah beberapa waktu Carol ada di sana, dia bilang kalau dirinya nih benar-benar capek dan dirinya pengen pulang. Dan saking capeknya, dirinya nggak kuat untuk nyetir. Waktu Carol ngomong seperti itu, salah satu teman mereka yang namanya adalah Norman Daniels menawarkan diri untuk mengantar Carol. Dan dengar Norman ngomong seperti itu, Carol akhirnya oke-oke aja, dia mau aja diantar pulang sama Norman. Jadi mereka berdua kemudian menuju rumahnya Carol dengan mengendarai jeep putihnya Carol. Selanjutnya mereka berdua menyatakan kalau itu adalah terakhir kalinya mereka melihat juga bertemu dengan Carol. Dan karena pada saat itu muncul nama baru yang diduga kuat mengetahui tentang apa yang terjadi sama Carol dan dia adalah Norman Daniels, polisi kemudian mendatangi rumah Norman Daniels untuk dimintai keterangan. Sayangnya waktu polisi datang ke rumah Norman, Norman nggak ada. Dan dengan ketidakhadiran Norman, saat itu polisi menyimpulkan dua hal. Yang pertama, antara Norman adalah pelakunya dan dia mencoba untuk melarikan diri, atau yang kedua, Norman juga adalah korbannya dan entah sekarang dia ada di mana. Setelahnya beberapa polisi berjaga di sekitar rumah Norman dengan pemikiran kalau mungkin setelah Norman mengantar Carol, dia pergi entah kemana, entah ketemuan sama temennya atau gimana, tapi yang jelas dia pasti bakalan balik ke rumahnya. Dan benar aja, besok paginya atau satu hari setelah penemuan tubuhnya Carol, polisi menemukan kalau Norman turun dari taksi dan dia menuju rumahnya. Polisi kemudian segera mendekati Norman dan mereka meminta Norman agar ikut mereka ke kantor polisi untuk memberikan pernyataan mengenai Carol. Dan waktu Norman di kantor polisi,
Dia membantah kemungkinan mengenai dirinya adalah pelaku atas apa yang terjadi sama Carol. Jadi Norman bilang kalau setelah dirinya antar Carol ke rumahnya, dirinya nih nggak langsung pulang, dirinya masih nonton film sama Carol. Mereka nonton film sekitar 30 menitan sebelum akhirnya Carol bilang kalau bener-bener capek dan pengen istirahat, jadi Carol kemudian pergi ke kamarnya untuk istirahat. Sementara dirinya tetap melanjutkan nonton film. Kemudian setelah filmnya selesai, Norman pergi ke kamarnya Carol dengan bilang kalau dirinya udah selesai nonton film dan dirinya bakalan pulang sekalian balikin VCD dari film tersebut ke tempat sewa film. Yang setelah dirinya keluar dari rumah Carol, dirinya pergi ke tempat sewa VCD untuk balikin VCD, terus dia pergi ke rumah temennya dan menginap di sana. Makanya dia baru balik ke rumahnya besok paginya. Tapi polisi sama sekali nggak mempercayai omongan Norman ini. Mereka ngerasa kayak ada yang aneh sama ceritanya Norman. Polisi kemudian menggeledah rumah Norman setelah mereka mendapatkan surat izin, dan di sanalah mereka kemudian menemukan baju berdarah, selongsong peluru kosong, juga pistol yang mereka duga sebagai alat Carol. Waktu Norman ditunjukkan semua hal itu, awalnya dia diem sebelum nantinya dia membuka suara, dia mengakui kalau memang dirinya adalah pelaku atas apa yang terjadi sama Carol. Kemudian di tempat lain, selama waktu Norman belum mengakui kalau dia adalah pelakunya, selama dia masih bertahan dengan sikap diam, di tempat lain polisi mendatangi acara pemakaman Carol. Dan di sana mereka ngelihat sesuatu yang aneh. Jadi selama acara pemakaman tersebut, Todd justru kelihatan bareng sama seorang cewek dan mereka nih kayak bener-bener deket banget, yang deketnya tuh bukan sesuatu yang normal, karena kedekatan di antara mereka kayak kedekatan sepasang kekasih. Bahkan waktu acara pemakaman selesai dan orang tua juga teman-temannya Carol kumpul di rumah Carol untuk apa ya, kayak berbagi kedukaan mereka, kayak mereka nih masih berduka di sana. Justru Todd nggak ada di rumah karena dia pergi ke hotel bareng sama cewek tersebut. Untuk Norman, setelah beberapa waktu diam, dia kan akhirnya mengakui kalau memang dirinya adalah Carol. Norman kemudian menjelaskan kalau 2 bulan sebelum kematian Carol, tepatnya pada 28 Maret, dirinya mendapat sebuah surat dari The Company, dari sebuah organisasi pembayaran, yang isi dari surat tersebut, dirinya harus membayar Carol paling lambat akhir bulan Mei, dan kalau hal ini nggak dilakukan, dirinya dan anaknya akan di... Waktu polisi dengar Norman ngomong seperti itu, mereka kayak, hah, seriusan? Kamu nih ngomong apa sih? Kamu nih lagi bikin alasan biar hukumanmu dikurangin kah? Dan Norman dia bilang, enggak, aku serius, emang begitu kenyataannya. Dan di situ dia kemudian menjelaskan semuanya dengan rinci dari awal sampai ke kejadian beberapa bulan sebelum rencana pembunuhan Carol, di mana dirinya, Todd dan Dale berencana untuk membunuh seorang pria bernama Dinoyes. Jadi semuanya dimulai saat Todd juga Carol pindah ke daerah tempat tinggal mereka antara akhir tahun 1996 atau awal 1997. Yang setelahnya, mereka semua dekat dengan Carol juga Todd. Kemudian selama waktu itu, Todd selalu bilang ke mereka berdua, atau ke orang-orang lainnya juga, kalau dirinya, kalau si Todd ini adalah bagian dari organisasi pembayaran bernama The Company. Dirinya adalah seorang sniper dan dirinya dibayar sebesar 20.000 sampai 25.000 dolar per kepala. Sama seperti orang-orang lainnya yang pernah dengerin Todd ngomong seperti ini, Del sama Norman awalnya nggak percaya. Tapi karena selama waktu itu Todd terus-terusan ngomongin hal seperti ini, mereka akhirnya percaya. Kemudian suatu hari, Norman yang adalah seorang single father dan pada saat itu dia mengalami masalah keuangan, menceritakan hal ini ke Todd. Dia bilang kalau dirinya bakalan kerja apapun, dirinya bakalan lakuin apapun asal bisa menghasilkan uang dan membiayai anaknya. Di situ Lator kemudian bilang sama Norman, kamu mau nggak gabung sama The Company? Gabung sama organisasi pembayaranku. Dan di situ Norman yang nggak berpikir jernih, yang dia benar-benar membutuhkan uang dan dia berpikir juga kalau dirinya nih butuh pengalaman baru, dirinya ingin mencoba sesuatu hal yang baru, dia kemudian setuju untuk bergabung dengan The Company. Yang setelah Norman bergabung, dia di situ baru tahu kalau ternyata Dell juga bergabung dengan The Company. Kemudian akhir tahun 1997, mereka bertiga mendapat misi bersama untuk pertama kalinya. Dan saat itu misi mereka adalah seorang pria bernama Dinoyes. Kemudian informasi yang tertera dalam surat perintah untuk Dean, di situ dijelaskan kalau Dean adalah seorang laki-laki yang nggak bertanggung jawab, penipu, suka selingkuh, melakukan penggelapan uang. Intinya, dia adalah sosok yang benar-benar buruk dan pantas mati. Setelahnya pada Oktober 1997, mereka pergi ke Oregon untuk mengintai rumah dan kantor Dean. Dan di sana mereka ketemu sama Lynn, yang Todd bilang kalau Lynn adalah pengawas untuk misi ini. 3 Januari 1998, mereka bertiga pergi ke Oregon untuk membicarakan mengenai rencana bersama Lynn. Dan di sana Todd kemudian menunjukkan beberapa alat yang bakalan dia pakai, kayak pisau, pistol, amunisi, borgol, sarung tangan, bahkan kotak P3K.
6 Februari 1998, mereka pergi ke Oregon lagi dan kali ini untuk menjalankan misi mereka. Kemudian saat itu mereka memiliki dua pilihan lokasi yang akan mereka gunakan untuk Dean. Yang pertama adalah parkiran kantor Dean, dan yang kedua adalah rumah Dean. Kemudian selama mereka melakukan pengintaian ke Dean, di situ kan mereka mengetahui kalau ternyata Dean ini selalu parkirin mobilnya di tempat yang sama, di parkiran kantornya. Dan mereka kemudian mulai menjalankan misi mereka pada 7 Februari pagi. Jadi dari pagi-pagi buta, mereka nih udah nunggu di sekitar area tempat Dean selalu memarkirkan mobilnya. Yang sayangnya pada hari itu Dean justru nggak memarkirkan mobilnya di tempat yang biasa dan ini cukup mengacaukan rencana mereka. Jadi dengan kesel mereka kemudian balik ke hotel dan mereka mengabarkan Lin kalau mereka gagal menjalankan misi di lokasi pertama karena ternyata Dean nggak memarkirkan mobilnya di tempat biasa. Malam harinya, Lin mendatangi hotel tempat mereka bertiga menginap dan di sana dia kasih mereka bertiga dua kunci. Yang satu adalah kunci rumah Dean dan yang satunya adalah kunci mobil Dean. Setelah mendapatkan dua kunci tersebut, mereka bertiga kemudian pergi ke rumah Dean untuk melanjutkan rencana mereka yang lagi-lagi gagal. Jadi waktu mereka datang ke rumah Dean, ternyata Dean nggak ada di rumahnya. Dan waktu mereka mencoba untuk masuk ke dalam rumah Dean menggunakan kunci yang Lin kasih, ternyata kunci tersebut nggak cocok dengan pintu rumah Dean. Jadi dengan kesel mereka akhirnya pulang. Dan Todd dia adalah orang yang paling kesel karena misi ini benar-benar gagal. Dan saking keselnya Todd, dia juga kemudian buang peredam suara pistolnya di area sekitar rumah Dean. Bukan cuma itu, dia juga kemudian sering ngomel-ngomel. Dia mulai sering ngomel-ngomel kalau pasti tim lain yang bakalan Dean dan mereka bakalan dapat $20.000. Sementara untuk Carol, Norman menyatakan kalau dirinya mendapatkan surat berisikan perintah untuk membunuh Carol dari Todd. Jadi Todd yang kasih itu surat ke dirinya. Dan Todd menyerahkan amplop berisikan surat tersebut dengan bilang kalau ini adalah misi pertamanya. Norman kemudian mengambil amplop surat tersebut dan waktu dia mau buka amplopnya, Todd bilang ke dirinya, kalau kamu udah buka itu amplop, mau nggak mau, bisa nggak bisa, kamu harus menyelesaikan misinya. Dan karena dirinya benar-benar terdesak, dirinya benar-benar butuh uang demi anaknya, akhirnya dirinya buka itu amplop. Isi dari amplop tersebut ada satu buah pager, kemudian ada beberapa foto Carol, kemudian ada beberapa kutipan majalah juga surat kabar mengenai IRA, dan di bagian belakang salah satu foto Carol, di situ menjelaskan kalau Carol adalah bagian dari The Company, tapi dia melakukan pengkhianatan. Dia bahkan mencoba untuk melukai salah satu petinggi The Company, dan dirinya pantas untuk dihukum mati. Waktu Norman tahu kalau targetnya adalah Carol, dia kemudian bilang sama Todd, bisa nggak sih kalau targetnya tuh diubah, jangan Carol? Dan dirinya kemudian melihat Todd mencoba menghubungi seseorang. Setelahnya, Todd bilang sama Norman kalau targetnya nggak bisa dirubah. Kemudian di situ Todd juga meyakinkan Norman kalau Carol bukan cewek baik-baik, kemudian dirinya sama Carol nggak benar-benar menikah, bahkan bayi dalam kandungan Carol bukan bayinya, katanya Todd. Dan mungkin karena Todd di situ ngelihat Norman yang masih ragu-ragu, dia kemudian bilang sama Norman, kalau kamu nggak ngelakuin hal ini, kamu dan anakmu bakalan di... Kemudian karena terus dibujuk dan diyakinkan untuk Carol oleh Todd, juga takut anaknya bakalan diapa-apain, Norman akhirnya setuju untuk menjalankan misi Carol. Dan setelah setuju untuk Carol, Todd kemudian menyarankan Norman untuk membakar semua hal mengenai isi dari amplop tersebut, dan Norman melakukan hal tersebut. Dia membakar amplop juga isinya, kecuali cap segel lilin di amplop. Yang Norman bilang hal itu dia lakukan sebagai bukti kalau ini adalah misi pertamanya, kalau dia melakukan hal itu ke Carol karena perintah. Setelahnya Norman dan Todd mulai belanja alat-alat yang bakalan dipakai untuk Carol, dari pistol, sarung tangan, amunisi, dan semua hal itu Todd yang bayar. Kemudian pada 6 Mei, Norman mendapat email yang mengatasnamakan The Company. Dan isi dari email tersebut menyatakan kalau Norman disambut untuk bergabung dengan The Company. Kemudian di situ Norman juga diinformasikan kalau dirinya bakalan diikuti sama seseorang untuk memastikan apakah Norman akan melakukan pekerjaannya atau enggak. Dan selama seminggu ke depan, Norman saling kirim-kiriman email sama orang ini, juga sama Lynn, yang lagi-lagi Lynn di situ untuk memastikan apakah Norman melakukan misinya atau enggak. Kemudian untuk hari Carol, Norman menyatakan kalau itu adalah hari yang Todd pilih karena hari itu Todd bakalan ada di acara pameran senjata seharian. Jadi kalau ada apa-apa sama istrinya, dirinya nggak bakalan dicurigai. Kemudian waktu dirinya antar Carol pada 16 Mei, di situ dirinya benar-benar ragu dan takut untuk melakukan. Dirinya bahkan sempat pulang untuk membatalkan niatnya karena ragu. Tapi lagi-lagi, karena takut anaknya bakalan diapa-apain, Norman akhirnya balik ke rumah Carol dan disitulah dia Carol. Waktu polisi dengar semua hal itu, mereka nih masih tetap nggak percaya. Sampai akhirnya polisi mendengar isi pembicaraan antara Todd dengan Norman di penjara. Jadi Norman telepon Todd dan di situ polisi dengerin. Dan dari pembicaraan mereka itu, polisi mulai mikir kayak, ini beneran The Company ada kah? Ini beneran mereka bagian dari organisasi bayaran kah?
Kemudian dari pernyataan Norman itu, dia kan bilang kalau dirinya sempat melakukan upaya ke seorang pria bernama Dean Noyes bersama dengan Dale. Dan polisi kemudian memanggil Dale untuk dimintai keterangan mengenai hal ini dan Dale kemudian mengakui kalau dirinya memang berencana untuk membunuh Dean Noyes bersama Todd juga Norman. Tapi di situ Dale kemudian menambahkan kalau setelah dirinya pulang karena misinya untuk membunuh Dean gagal, di situ dirinya merasa kalau ada yang salah dengan semua ini, kalau ini semua nggak benar, dan dirinya kemudian memutuskan untuk meninggalkan the company. Dirinya keluar dari the company. Dale kemudian juga menyatakan kalau dirinya sama sekali nggak tahu tentang rencana mereka untuk Carol. Dan kalau seandainya dirinya tahu, dirinya pasti akan menghalangi mereka untuk melakukan hal itu. Dirinya pasti akan menolong Carol. Dan dengan semua informasi itu, polisi kembali membawa Todd ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dan mereka juga memeriksa rumah Todd bahkan sampai ke komputernya. Waktu mereka melakukan pemeriksaan di rumah Todd, mereka menemukan segel lilin yang sama dengan segel lilin yang Norman simpan. Dan ternyata segel lilin tersebut itu tuh dicap pakai cincinnya Todd. Kemudian setelah polisi melakukan pemeriksaan di komputernya Todd, di situ ketahuan kalau ternyata selama ini yang kirim-kiriman email sama Norman yang mengatasnamakan the company itu adalah Todd. Hal lain mengenai isi dari email Todd, ternyata Todd juga kirim-kiriman email sama Lynn, bukan cuma mengenai mereka yang ternyata memiliki hubungan romantis, tapi mereka yang juga merencanakan masing-masing pasangan mereka, yaitu Carol dan Dean. Jadi Dean adalah suaminya Lynn, dan mereka mencoba untuk menyingkirkan pasangan mereka dengan mengatasnamakan the company, dengan mengatasnamakan organisasi pembunuh bayaran yang semua itu nggak pernah ada. Setelahnya Lynn diinterogasi, dan meskipun awalnya dia mengelak semua tuduhan yang diarahkan ke dirinya, tapi akhirnya dia mengakui kalau memang dirinya terlibat mengenai apa yang terjadi ke Carol. Lynn kemudian cerita kalau dirinya dan Todd mulai berhubungan dekat lagi sejak 2 tahun terakhir. Kemudian mengenai apa yang terjadi sampai mereka merencanakan. Jadi suatu hari dirinya cerita ke Todd kalau ternyata suaminya tuh orang yang kasar dan bahkan melakukan perselingkuhan. Dan di situ Todd bilang sama Lynn kalau dirinya adalah bagian dari organisasi bayaran dan dirinya bisa menyingkirkan suaminya Lynn. Disitulah mereka mulai merencanakan semuanya. Bukan cuma merencanakan mengenai mereka yang akan bersama setelah masing-masing pasangan mereka meninggal, tapi mereka juga merencanakan untuk hidup dari uang asuransi jiwa masing-masing pasangan mereka. Jadi mereka berdua kemudian mendaftarkan masing-masing pasangan mereka pada saat itu untuk asuransi jiwa sebesar $125.000. Jadi di situ mereka udah mikir untuk hidup bersama dengan bahagia melalui uang asuransi jiwa dari orang yang mereka bunuh. Setelahnya Lynn membicarakan mengenai rencana Dean yang gagal, yang menurut Lynn itu adalah berkat dirinya. Jadi waktu mereka bertiga udah mau membunuh Dean, di situ dirinya berubah pikiran. Dirinya merasa kalau nggak perlulah Dean, mending aku cerai biasa aja sama Dean. Jadi pada pagi hari sebelum Dean pergi kerja, Lynn bilang sama Dean untuk kamu naik mobil yang lain aja, jangan mobil yang biasanya. Dan kebetulan mobil mereka yang lain itu tuh ukurannya lebih besar dan nggak akan cukup untuk diparkir di tempat yang biasa. Jadi di situ Lynn berpikir kalau Dean pasti akan memarkirkan mobilnya di tempat lain dan rencana Lynn pasti gagal. Kemudian malam harinya, Lynn kan datang ke hotel tempat mereka bertiga menginap. Dan di situ Lynn bilang kalau dirinya nih berusaha untuk membujuk mereka, terutama Todd, untuk nggak usah melakukan hubungan ke Dean, kalau dirinya bakalan cerai biasa aja. Tapi di situ jawaban Todd adalah, misi ini harus dilakukan, kita nggak bisa mundur. Jadi di situ Lynn kemudian kasih kunci palsu ke Todd. Makanya si Todd nggak bisa masuk ke dalam rumahnya Dean. Dan bukan cuma itu, Lynn juga kemudian minta Dean untuk keluar bareng sama saudaranya. Makanya pada malam itu juga, Dean nggak ada di rumah. Sementara untuk Carol, Lynn mengakui kalau dirinya berperan sebagai orang yang berpura-pura menjadi tim pengawas untuk Norman, biar Norman tetap melakukan ke Carol, dan hal itu dilakukan atas perintah Todd. Lebih jauh, Lynn menginformasikan kalau setelah Norman melakukan Todd membuang beberapa barang bukti yang salah satunya adalah label maker yang dia buang ke sungai. Lynn kemudian menunjukkan lokasi Todd membuang label maker tersebut dan polisi langsung melakukan penyelaman di lokasi yang Lynn tunjukkan. Dan di sanalah mereka menemukan label maker The Company yang tentu aja ini sangat penting di kasus ini. Dan dengan semua bukti-bukti itu, Todd, Lynn, dan Norman dituntut atas Carol. Selanjutnya mereka bertiga ditambah Dale juga dituntut atas percobaan pembunuhan Dean. Kemudian selama persidangan Todd, jaksa menunjukkan bukti kalau setelah Todd mengetahui kehamilan Carol, dia melihat bahkan menyebut bayi dalam kandungan istrinya sebagai pengganggu yang akan merampas kebebasannya. Jadi Todd merasa dengan kehadiran bayi tersebut, dirinya akan dipaksa untuk sadar dari hayalannya, dirinya dipaksa untuk bertanggung jawab, untuk menjadi sosok yang nyata, dan dirinya nggak suka dengan itu, apalagi hayalannya mengenai sniper dan lain-lain udah dia buat setinggi mungkin dan senyata mungkin. Persidangan mereka berempat selesai pada tahun 2001. Untuk Todd, dia dijatuhi hukuman mati. Untuk Lynn, dia dijatuhi hukuman 25 tahun penjara.
Untuk Norman, atas pembunuhan Carol, dia dijatuhi hukuman 50 tahun penjara. Sementara untuk Dale, karena percobaan pembunuhan ke Dean, dia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Dan segini kasus untuk hari ini, gimana menurut kalian? Ada nggak orang seribet Todd yang bahkan untuk melakukan pembunuhan pun dia nggak berani untuk pakai tangannya sendiri, dan bahkan dia harus ngajak teman-temannya, itu pun dia bikin cerita yang bener-bener ngarangnya luar biasa. Dan kenapa orang-orang bisa sepercaya itu sama dia? Semanis apa coba mulutnya sampai orang-orang percaya sama omongannya dia? Makasih udah nonton videoku sampai akhir, kita ketemu di video-video lainnya.